Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang tergabung di Korps 3 Bandung. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini oleh karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita memasuki bulan Agustus. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita telah melewati 7 bulan di tahun 2021. Ada banyak hal yang telah terjadi. Tapi kita percaya Tuhan selalu ada bagi kita. Dan biarlah pagi hari ini kita datang dan memuji kebaikan serta berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kebesaran dan kasih-Nya bagi kita selalu kita nyatakan, selalu Tuhan berikan, selalu Ia sediakan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati penuh syukur. Kami memuji kebesaran-Mu pagi ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kemurahan dan pertolongan yang Engkau senantiasa nyatakan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami di musim kehidupan kami, dalam setiap keadaan hidup kami. Ketika kami merasakan kekuatan, pertolongan, sukacita, ketika kami ada dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh, menghadapi tantangan iman, Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami. Itu sebabnya pagi hari ini Bapa, biarlah Engkau akan memberkati ibadah yang akan kami laksanakan, memberkati umat Tuhan yang sekalipun harus berada di rumah dan menggunakan fasilitas internet, kami tidak dapat bertemu secara fisik,
tetapi hati kami dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Berkati ibadah ini Bapa, berkati kehidupan umat-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kehidupan umat-Mu pun semakin diberkati. Kami mau serahkan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian nomor 9 mengatakan, mari bersama menyanyi, Allah baik. Surga dan dunia memuji Allah baik. Mari bersama-sama kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Mari bersama menyanyi, Allah baik. Surga dan dunia memuji Allah baik. Bangunlah jiwa-jiwa dari tidur dalam dosa. Kini ramai-ramai nyanyilah Allah baik. Allah baik. Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Beritakan ke seluruh bumi Allah baik. Karena Yesus memberi damai Allah baik. Dosa kita dihapuskan, malam yang gelap dilenyapkan. Sekarang kita memujikan Allah baik. Allah baik. Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Sekarang kita hidup baru Allah baik. Perjanjiannya tetap teguh Allah baik. Dia penolong yang setia, harapan kita selamanya. Dia selalu menyertai kita Allah baik. Allah baik. Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Ayat terakhir mengatakan, meski sengsara hidupku, Allah baik. Kristus mengalahkan setru, Allah baik. Maut tidak lagi takutkan, Yesus tak akan tinggalkan, serta dari kubur bangkitkan, Allah baik. Kita percaya sekalipun keadaan di sekitar kita mungkin mengkhawatirkan, tapi ingat bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Biarlah kita pun tetap menerima kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan. Pagi hari ini terdapat di dalam kitab Ayub. Ayub pasal 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Ayub 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati pujian. Dan melalui pujian ini ada kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan ucapan syukur kita. Ada kesempatan bagi saudara untuk bersaksi. Bersyukurlah kepada Tuhan melalui tayangan video. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go!
Oke, kita sudah bersuka cita, melompat, memuji Tuhan. Saya rasa pagi ini ada semangat baru, memasuki bulan yang baru, sehingga kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup ini. Pagi hari ini siapakah yang ingin bersaksi? Kesempatan berlalu, jangan sia-siakan. Kita sudah bersyukur dengan puji-pujian kita, memuliakan Tuhan. Ada yang ingin bersaksi? Ya, kalau belum ada, kita akan nyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kita akan nyanyikan dan sesudah itu ada kesempatan bagi saudara sekalian yang ingin bersaksi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Katakan sekali lagi pagi hari ini, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Ada yang ingin bersaksi pagi ini? Kesempatan diberikan bagi saudara sekalian untuk menceritakan berkat dan pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Oke, kalau belum ada, kembali kita memuji nama Tuhan. Pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita akan nyanyikan dan tayangan video akan diperlihatkan.
Haleluya, sungguh luar biasa ketika kita bersorak, kita boleh merasakan sukacita, semangat, kekuatan yang Tuhan sediakan. Ada yang ingin bersaksi? Ya, jika tidak ada, saya ingin menyaksikan bagaimana kekuatan berkat Tuhan dinyatakan. Memang di saat-saat yang sulit seperti ini, saya setiap hari juga mendengar, membaca berita, juga dari WA bagaimana keluarga, saudara, sahabat, mereka ada yang berduka cita, ada yang harus menjadi bagian dari yang terdampak COVID, dalam usaha pekerjaan mereka, bahkan harus menjalani isolasi mandiri, harus dirawat di rumah sakit. Ketika membaca semuanya itu, mendengar berita-berita itu rasanya sedih ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi melalui sarana komunikasi dan sebagainya menjadi kekuatan bagi saya, juga bagi keluarga, bagi sahabat-sahabat untuk dapat menjalani hidup ini dengan semangat. Saya memang berusaha setiap hari untuk membuat dan mengirim pesan rohani melalui sebuah gambar. Saya ingin menjadi berkat, memberi semangat, dan mengingatkan orang-orang yang saya kasihi, bahkan seluruh jemaat Tuhan untuk kuat menghadapi setiap keadaan. Dan beberapa teman berterima kasih. Mereka katakan, izin share ya Jeng, izin share ya Bu. Kata-katanya menguatkan. Saya juga ingin membagikan berkat itu buat teman-teman saya yang lain. Saya hanya berterima kasih kepada Tuhan. Saya mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang besar atau luar biasa. Tetapi saya hanya katakan kepada Tuhan, kiranya apa yang saya buat yang kecil ini, itu juga akan menolong orang lain untuk kuat menghadapi keadaan mereka saat ini. Dan saya bersyukur bahwa di tengah segala sesuatu yang terjadi, Tuhan tetap memelihara dan menolong kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian, dan kita akan mengakhiri kesempatan untuk bersaksi pagi ini. Pujian yang mengatakan kasih-Nya tetap sama. Dia kenal namamu. Dia percaya kepadamu. Kor di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 141, kasih-Nya tetap sama. Kasih-Nya tetap sama, ya kenal namamu, ya tetap percaya kepadamu, memberikan anugerah-Nya pada yang meminta. Allah tetap pelihara dan cinta. Kasih-Nya tetap sama, kasih-Nya tetap sama, ya kenal namamu, ya tetap percaya kepadamu, memberikan anugerah-Nya pada yang meminta. Allah tetap pelihara dan cinta. Tuhan memberkati kita sekalian.
Tuhan akan menolong kita sebab kasih-Nya tetap sama bagi kita dalam setiap keadaan kehidupan kita. Kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyian nomor 427, bawalah persembahanmu. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Terima kasih pada saudara-saudara sekalian yang dengan penuh kasih mendukung kegiatan pelayanan yang ada. Baik itu mengirimkan melalui rekening bank yang sudah dibagikan, bahkan ada yang membawa secara langsung sekalipun hanya dititipkan di depan, oleh karena sampai saat ini memang belum terbuka atau dengan bebas kita atau saudara-saudara untuk masuk ke kompleks ini. Tapi kami berterima kasih perhatian yang diberikan dengan penuh kasih untuk mendukung pelayanan. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Pujian nomor 427, kita akan mempersiapkan diri dan memberikan persembahan yang terbaik. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan, serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu. Tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami pagi hari ini ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama kami boleh menikmati sukacita. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami terbatas secara fisik, tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, namun kami berterima kasih dengan kemampuan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai manusia ciptaan Tuhan, agar dapat mempergunakan alat-alat atau kecanggihan yang ada untuk dapat menikmati berkat Tuhan. Terima kasih karena kami tahu selalu ada cara bagi kami untuk bersatu hati, untuk bersama-sama menikmati berkat-Mu. Terima kasih pagi ini kami juga boleh membawa persembahan kami. Terlebih lagi persembahan hidup kami mau bawa dan serahkan kepada-Mu Tuhan.
Kami menyadari di tengah segala keterbatasan yang ada saat ini, kami mungkin tidak dapat berbuat banyak. Tetapi biarlah melalui setiap doa dan permohonan kami kepadamu, ketika kami berdoa, ketika kami datang memohon pertolongan Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi, berdoa bagi bangsa dan negara kami, berdoa bagi upaya pemerintah melalui vaksinasi yang terus digalakkan, bahkan masyarakat yang peduli dan mau turut menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kami percaya itu semua merupakan cara Tuhan untuk menolong kami, agar kami dapat senantiasa merasakan kekuatan pemeliharaan dari Tuhan. Namun kami juga tetap berdoa dan mengingat bagi saudara-saudara kami yang oleh karena wabah ini mereka harus mengalami duka cita. Mereka juga harus menjalani perawatan baik di rumah sakit ataupun di rumah. Mereka juga terdampak dalam bidang ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang harus menjalani kehidupan yang begitu sulit dengan pendapatan yang berkurang. Oh Tuhan, kami hanya bisa membawa mereka di dalam doa dan permohonan kami kepadamu. Karena kami tahu bahwa dalam setiap keadaan kami, Tuhan selalu ada. Kiranya Engkau tetap kuatkan iman, teguhkan hati umat-Mu Tuhan, agar tetap meyakini bahwa di masa yang sulit ini mereka tetap melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan dinyatakan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar melalui kehidupan Ayub. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami untuk dapat belajar dan memahami bahwa dalam setiap kesulitan yang terjadi, Engkau selalu ada bagi kami. Berkati hati kami, pemikiran kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman yang akan kami dengarkan akan semakin menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami di bulan yang baru ini, di bulan Agustus. Kami tahu bahwa Engkau terus ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca bagian firman Tuhan pagi ini di dalam Ayub pasal 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebuah kisah yang cukup menarik yang pernah dituliskan di dalam Alkitab menjadi contoh bagi kita bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini. Hidup adalah perjalanan waktu. Setiap musim kehidupan kita adalah musim yang baru. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tema yang saya ingin kita renungkan bagi kita pagi hari ini adalah Tuhan selalu ada bagiku. Tuhan selalu ada bagiku. Dari gambar yang ada, yang dapat kita lihat pada pagi hari ini menggambarkan perjalanan hidup manusia. Yang kita bicarakan adalah waktu atau keadaan hidup kita. Dan kita tahu pasti bahwa semua orang mengalaminya. Kita juga bisa memprediksi kapan keadaan itu akan datang. Kita juga bisa menghitung kurang lebihnya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin.
Kita bisa menyiapkan fisik, mental, bahkan perencanaan secara finansial. Tetapi sesempurna apapun persiapan dan perencanaan kita, tetap saja kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup kita yang akan datang. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita dapat memikirkan, merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan setiap arah kehidupan kita. Sebuah kejutan bisa terjadi, keadaan yang tidak terduga bisa datang secara tiba-tiba dan memaksa kita mengubah rencana, bahkan membelokkan arah kehidupan kita. Tentu menyenangkan bila keadaan yang tidak terduga itu adalah keadaan yang indah. Tetapi seringkali keadaan yang tidak terduga itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan begitu berat untuk dilalui. Tapi kita tak bisa lari dari kenyataan. Tidak ada pilihan lain selain kita harus menjalaninya. Namun janganlah kita gentar dan takut. Janganlah kita berkecil hati. Sebab kita memiliki sebuah janji. Janji indah dari Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung engkau terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Sampai masa putih rambutmu. Dalam Yesaya 46 ayat 4. Allah terus memelihara. Dia mau menanggung, Dia mau menolong, Dia mau memikul dan menyelamatkan kita. Itu adalah janji Tuhan yang indah bagi anak-anaknya, bagi orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Di tengah keadaan, di tengah musim, di tengah waktu yang berat itu. Karena kita menyadari bahwa tidak ada proses yang terjadi yang nyaman bagi kita manusia. Tapi hasil akhirnya adalah kemuliaan Tuhan yang semakin bersinar atas hidup kita. Kita akan menuai buah dari benih yang kita telah tabur sepanjang musim kehidupan kita. Kita akan mampu menjalani setiap keadaan kita bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan selalu ada bagi kita. Alkitab mencatat bukti penyertaan Tuhan atas umat-Nya. Alkitab memberikan kepada kita gambaran bahwa segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Yang dibutuhkan hanyalah nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kita tahu bahwa Ia memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Bangsa Israel harus menjalani perjalanan yang cukup panjang. 40 tahun di padang gurun. Untuk memproses mereka menjadi umat pilihan Allah yang layak masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara bisa bayangkan perjalanan yang cukup panjang di tengah padang gurun. Tidak ada tumbuhan, yang ada hanyalah rasa panas. Tetapi Allah menyediakan pertolongan. Allah selalu hadir melalui tiang awan dan tiang api. Allah menunjukkan penyertaannya bagi bangsa Israel.
Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari pandangan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita saat ini belajar melalui kisah seorang tokoh Alkitab yang hebat. Apa yang kita sudah baca pagi hari ini melalui bagian firman Tuhan memberikan gambaran yang begitu indah tentang seorang Ayub. Tuhan selalu hadir dan memelihara kehidupannya dengan kehadiran anak-anak, dengan harta kekayaan yang berlimpah, sehingga dikatakan bahwa ia menjadi orang yang terkaya. Sampai akhirnya kemudian datanglah iblis. Iblis pun sempat tidak percaya diri. Dia katakan bahwa Ayub adalah orang yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Ayub mendapatkan kasih karunia yang hebat sehingga mungkin iblis merasa tidak dapat melakukan apapun untuk membuat Ayub merasakan kesusahan. Tapi pada akhirnya Tuhan Allah memberikan satu kesempatan bagi iblis agar iblis dapat melihat betapa setianya Ayub, betapa ia mengasihi Tuhan Allah. Sehingga walaupun iblis datang melalui penyakit, iblis datang melalui kesusahan, iblis datang melalui duka cita, Ayub tetap setia di hadapan Tuhan. Karena Ayub tahu bahwa Tuhan selalu ada baginya. Dan dia boleh melewati setiap keadaan hidupnya dengan pertolongan Tuhan. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari melalui kisah Ayub. Yang pertama, Tuhan berkuasa dan berdaulat. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub menyadari bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupannya. Sehingga sekalipun iblis hadir dan melakukan hal-hal yang membuat kesulitan dalam kehidupan Ayub. Dengan penyakit, dengan duka cita, dengan kehilangan harta benda. Dia tahu bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyertai Ayub. Sebab Tuhan adalah pencipta alam semesta dan menopang segala sesuatu yang ada di dalamnya. Segala sesuatu berarti bahwa segala hal tanpa batasan, tanpa pengecualian, termasuk jalan hidup Ayub. Termasuk cara Tuhan dalam mewujudkan kehendak-Nya dalam kehidupan Ayub. Tuhan berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Yang kedua, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2b mengatakan, aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Mungkin kita sudah menyusun rencana, kita sudah menyusun tahapan-tahapan dalam kehidupan kita sedemikian rupa. Tapi mungkin ada saat di mana rencana kita, tahap atau proses itu tidak dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak dan keinginan kita
sesuai dengan rencana kita. Ingatlah bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan tidak menginginkan kita kehilangan arah. Itu sebabnya ketika kita pun akhirnya harus mengalami saat-saat yang sulit, Tuhan sedang mengingatkan kita untuk fokus hanya kepada Tuhan. Karena mungkin rencana kita, karena mungkin keinginan kita, harapan kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang menjadi terang dalam kehidupan kita ini. Dan mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, yang membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, yang membuat kita mulai menyimpang dari hadapan Tuhan. Tuhan memakai segala sesuatu untuk mengingatkan kita supaya kita tetap mencari Dia. Itu sebabnya ketika mungkin kita merasa, Tuhan, aku gagal, aku tidak berhasil. Ingatlah, Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidup kita. Sebab tidak ada rencana Tuhan yang gagal, selalu dapat ditepati dalam hidup kita. Iblis, manusia, faktor alam, siapapun dan apapun tidak akan dapat menggagalkan rencananya, kehendaknya dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin di tengah pandemi saat ini kita pernah mendengar bagaimana orang-orang mulai dilanda ketakutan, kekhawatiran. Ada kemudian yang menyalahkan Tuhan, ada yang kemudian mempertanyakan kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan bisa memakai apa saja agar rencananya digenapi di dalam dunia ini. Selanjutnya kita belajar bagaimana rencana Tuhan tidak dapat dimengerti oleh manusia. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara yang seringkali tidak dapat kita mengerti. Kita maunya baik-baik saja, kita maunya aman, kita maunya lurus-lurus saja. Tapi ternyata Tuhan punya jalan tersendiri yang tidak dapat kita pahami, yang tidak dapat kita mengerti. Seperti halnya Ayub. Tadi kita sudah membaca bagaimana upaya usaha Ayub untuk menjaga kesalehan keluarganya. Sehingga ketika setiap kali anak-anaknya melakukan pesta, ia melakukan ritual, ia mempersembahkan korban, dia memohon pengampunan dari Tuhan. Betapa salehnya Ayub. Dan mungkin kita berpikir pasti Tuhan akan menjaga dan memelihara dia. Tidak mungkin dia mengalami kesusahan. Dia punya gaya hidup yang luar biasa. Tapi kita dapat belajar melalui kisah Ayub. Rencana Tuhan tidak dapat dimengerti. Tuhan punya cara tersendiri. Tuhan punya jalan tersendiri. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran, rencana di dalam kehidupan kita.
Selanjutnya yang terakhir kita belajar bahwa Tuhan harus dikenal secara pribadi. Mungkin kita berpikir bahwa saya sudah mengenal, saya rajin beribadah, saya selalu mendengarkan renungan, saya selalu berdoa, saya selalu memuji Tuhan. Sayang, ada banyak orang yang ternyata melakukan semuanya itu hanya sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Hanya sepintas lalu, hanya datang, duduk, dengar, dan sesudah itu semuanya menghilang begitu saja. Kita mungkin sudah mengatakan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal. Kita belajar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa setiap waktu barangkali. Tapi toh ternyata ada banyak orang yang menjalankannya hanya sekedar sebagai sebuah kewajiban. Bukan sebuah kebutuhan. Seperti halnya kita harus menghirup udara, menjadi nafas hidup kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita dinantikan untuk dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Kita mengenal Dia dengan sejati, dengan setulus hati kita. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Tuhan Yesus itu? Hubungan pribadi yang harus dibangun dengan intens. Hubungan yang dekat dan akrab dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita lelah, ketika kita sakit dan tersakiti, ketika kita sedih, bahkan ketika kita mungkin merasa sendirian, Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan selalu memberikan pertolongannya bagi kita. Tuhan ingin kita tetap mempercayai Dia dalam hidup ini. Penderitaan, sakit penyakit, pergumulan, tantangan iman mungkin merupakan sesuatu yang menyakitkan. Tapi juga ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengubah hati manusia. Untuk mengingatkan manusia agar tetap bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar pada kekuatannya, bukan bersandar pada kemampuannya, kekayaannya, seperti halnya Ayub. Ia harus kehilangan anak-anak yang ia kasihi. Ia harus kehilangan harta bendanya. Bahkan ia sendiri harus mengalami sakit yang parah. Dan kita belajar melalui itu semua bahwa Tuhan ingin agar Ayub mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar pemberi berkat, memberi kekayaan, memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Namun ia lebih daripada itu. Nah sekarang bagaimana keadaan kehidupan kita? Apakah kita sedang mengalami musim semi atau mengalami musim dingin? Mengalami masa atau waktu yang penuh kebahagiaan dan sukacita? Atau ketika kita saat ini mungkin sedang mengalami waktu atau keadaan yang penuh dengan kesulitan? Allah ingin agar kita belajar melalui semuanya itu untuk percaya pada kuasa Tuhan. Marilah kita terus membangun hidup kita di atas dasar hidup yang benar. Mencintai firman Tuhan. Kita rindu senantiasa bercakap-cakap dengan Tuhan.
mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Sehingga kita tidak mudah goyah saat kita ada di tengah masa yang sulit, di tengah waktu kehidupan yang berat, di tengah musim hidup kita yang tidak menentu. Tuhan sejak semula tidak berniat mencelakai Ayub. Seperti halnya diri kita, Tuhan tentu tidak berniat mencelakai kita. Tetapi Tuhan ingin agar kita kembali melihat, kembali fokus, kembali berpusat hanya kepada Tuhan. Selama kita meresponi dan menjalani masa yang sulit dengan cara sesuai kehendak kita, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Tapi jika kita melewati semuanya itu dengan sesuai kehendak Tuhan, maka kita akan melihat keindahan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ada begitu banyak bukti tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Baik ketika kita masuk di masa-masa yang menyenangkan, bahkan kemudian kita harus melewati masa-masa yang sulit. Firman Tuhan mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita pegang janji Tuhan ini, bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu sebabnya mari kita tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Kita tetap membawa seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mungkin tidak tahu kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti kenapa kita harus mengalami saat-saat yang sulit. Ada duka cita, ada kegagalan, ada sakit penyakit. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan ingin supaya kita hidup dekat dengan Dia. Karena itu saudaraku, mari bersama-sama membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kita siap menghadapi setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebuah pujian, Engkau ada di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih. Pagi ini mari kita minta. Bersamamu Bapakku lewati semuanya. Perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Tidak terasa kita telah memasuki bulan yang baru. Bulan ke-8 di tahun 2021. Dan lebih dari 1 bulan kita tidak lagi bisa bersama-sama beribadah oleh karena pembatasan dilakukan oleh pemerintah. Dan semua itu tentu untuk kebaikan kita. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk bersyukur dan meminta agar Tuhan selalu ada bersama dengan kita melewati setiap musim kehidupan kita, melewati setiap keadaan kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tak
hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu ada bersama dengan kami di setiap perjalanan hidup kami. Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa bersama-Mu Tuhan kami mampu melewati semua. Kami disanggupkan untuk tetap kuat. Kami tahu musim hidup kami tidak selalu menyenangkan. Musim hidup kami pun diwarnai dengan air mata dan duka cita. Bahkan seringkali kami tidak dapat berdiri. Oleh karena begitu beratnya pergumulan kehidupan yang harus kami hadapi. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau akan bertindak memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan akan hiburkan. Yang kehilangan pengharapan Tuhan akan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kalaupun Engkau izinkan keadaan-keadaan sulit itu terjadi dalam hidup kami, kami tahu bahwa Tuhan punya rencana melalui semuanya itu. Agar kami terus mengandalkan Tuhan, agar kami terus mencari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin kami mulai fokus pada diri kami, pada kemampuan kami, pada kehebatan kami. Biarlah kami kembali diingatkan untuk terus mencari Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati umat-Mu tengah segala keadaan kehidupan yang harus kami hadapi. Tuhan akan memberikan penghiburan, kekuatan iman dan pengharapan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya akan memberi kekuatan, kesehatan yang sempurna. Tuhan juga akan memberi kekuatan dan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk keluarga dan rumah tangga, untuk pendidikan anak-anak, untuk kebutuhan di dalam rumah tangga. Ketika kami mungkin tidak dapat melihat jalan keluar, kami tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam pemandangan Tuhan. Dan Engkau akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban bagi setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Melalui Ayub pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan. Bahkan ketika kami tidak mengerti, kami tidak dapat memahami. Karena keterbatasan kami sebagai manusia, tetapi kami berterima kasih Engkau selalu ada bagi kami. Biarlah damai sejahtera Allah, pertolongan di dalam Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk pengumuman saudara sekalian sepanjang minggu yang akan kita jalani, sudah ini ada kegiatan sekolah minggu dan perlu saudara ketahui bahwa pada minggu lalu kami sudah umumkan jika kandidat Astuti mendapat kesempatan untuk berangkat ke Pusdiklat
pada tanggal 9, tetapi kemudian ada revisi, ada pembagian kelompok lagi dilaksanakan. Jadi kandidat Astuti akan berangkat besok tanggal 2. Dan sore hari nanti kami akan mengantar ke Panti Asuhan Maranatha, Jalan Dr. Cipto, agar ketika mereka berangkat subuh jam 5 mereka bisa langsung berangkat. Jadi ada beberapa kandidat sehingga perjalanan mereka akan lancar. Kita doakan karena tentu harus mempersiapkan surat-surat jalan dan sebagainya sehubungan dengan tes yang harus dilaksanakan, tes antigen, juga vaksin dan sebagainya. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menolong. Kemudian kegiatan pelayanan pada hari Rabu, kegiatan bagi remaja, bagi muda-mudi, di mana Kapten Damar dan Dian Harimukti akan menolong anak-anak muda untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Kiranya Tuhan akan berkati kegiatan ini yang tidak hanya diikuti oleh remaja atau orang muda di Korps 3 Bandung, tetapi ada banyak anak muda lainnya yang juga turut bergabung. Karena itu kami juga menghimbau bagi anak-anak Tuhan, anak-anak muda di Korps 3 Bandung, mari kita bertumbuh bersama, belajar bersama melalui kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu jam 7 malam. Hari Kamis ada persiapan guru sekolah minggu, kemudian pada hari Jumat jam 4 sore ada ibadah PKW, dan jam 7 malam ada ibadah gerakan pembawa suluh. Ya, kami berharap dalam minggu-minggu ke depan kegiatan pelayanan bisa dapat berjalan dengan lebih lengkap lagi ya, sekalipun mungkin untuk jemaat untuk beberapa waktu ini ke depan masih dibatasi oleh karena ya kita ada di dalam kompleks yang rawan ya, jadi tidak bisa istilahnya sembarang orang yang masuk, jadi mungkin hanya beberapa OS dan petugas yang akan mengambil bagian, yang akan bergabung untuk kegiatan pelayanan yang akan dijalankan. Jadi mungkin untuk jemaat untuk beberapa waktu ini kita masih harus tetap online dulu sampai keadaannya lebih baik lagi ya. Kita tentu sangat mengasihi Opa dan Oma yang dilayani di PSTW Senjarawi, dan kita berharap mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu jangan sedih atau merasa wah kita ini kok enggak bisa datang ke gereja ya, karena memang sudah ada yang beberapa yang bertanya. Saya hanya memberikan pengertian ya, kita mengasihi Opa Oma, kita ingin pelayanan di sana berjalan dengan baik. Ya mungkin kita yang di luar harus betul-betul menjaga keadaan tersebut. Demikian pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu yang berjalan. Selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah yang dilaksanakan. Sudah tanggal 1, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ini sudah bulan yang ke-8. Saya percaya kita semua sudah berusaha untuk dapat menjalaninya, menikmatinya dengan baik. Selamat pagi keluarga Ibu Lila, keluarga Ibu Susana, haleluya. Selamat pagi Ibu Susana, harap sudah lebih sehat lagi ya. Karena pada hari Jumat sekalipun mengambil bagian pelayanan, sebenarnya Ibu Susana juga ada dalam keadaan kelemahan tubuh, tapi terima kasih berangsur-angsur boleh terus dipulihkan. Selamat pagi keluarga jemaat Tuhan. Ini kalau di kamera yang ada pada saya ini semua hamba Tuhan, ini ada keluarga Kapten Jeffrey Ambitan, haleluya, keluarga Kolonel Yusak Tampai, selamat pagi, haleluya, Kapten Immanuel, selamat pagi,
Haleluya. Kemudian keluarga Mayor Jonggi ya, Mayor Marlina Ratulangi. Haleluya, selamat pagi. Begitu senang dapat melihat kehadiran hamba-hamba Tuhan yang terus mendukung pelayanan yang ada. Selamat pagi Ibu Erna Panjaitan. Haleluya, luar biasa pertolongan Tuhan ya. Kemudian keluarga Bapak Erwin Tampai, Ibu Nora, ini masih ada di Labua ini mungkin ya. Selamat pagi. Iya, jauh di sana. Haleluya. Tuhan memberkati. Luar biasa berkat Tuhan. Ya, belum bisa kembali rupanya ya. Ya, tidak apa-apa. Tuhan kiranya tetap menolong dan memberkati. Boleh menikmati sukacita bersama keluarga di sana. Kemudian ada Ibu Vera. Selamat pagi Ibu Vera. Haleluya. Ada Ibu Wanti Rungka. Tuhan berkati. Selamat pagi Ibu Wanti. Haleluya, puji Tuhan Mayor, terima kasih. Ya, kita berdoa terus untuk Bapak supaya Tuhan Terima jamah kasih. dan pulihkan. Ya, amin, Semoga amin. Ibu Wanti tetap diberikan kekuatan, kesehatan, mendampingi suami ya. Saya lihat sering Amin. harus ke rumah sakit pagi-pagi. Tuhan pasti akan menolong. Ya. Bang Patar, selamat pagi Bang. Haleluya, Tuhan berkati. Keluarga Bapak Anjas Barani, Bu Sari, selamat pagi. Luar biasa kesetiaan anak Tuhan. Tuhan berkati. Bapak Robert Hutasoid di Cicalengka, selamat pagi. Tuhan berkati. Semakin sehat ya Pak ya. Tuhan berkati. Bersama Ibu juga anak-anak kekasih. Keluarga Ibu Aisy Hombing, ada Yolanda, selamat pagi. Semakin sehat Ibu Ai. Tuhan berkati selalu ya. Kemudian ada Saudara Tony, juga Jerry Roberto, selamat pagi. Tuhan memberkati selalu. Ibu Stefani Rahel, Tuhan berkati. Terima kasih bergabung bersama dalam pelayanan di Korops 3 Bandung, sekalipun jauh di Surabaya. Tuhan berkati. Ya, anak kekasih Nuno dan akan ada Ibu Dwi Indaryati. Selamat pagi Ibu Dwi, sehat selalu. Luar biasa pertolongan Tuhan selalu dinyatakan. Ada Ibu Cynthia Lesmana, Tuhan memberkati. Sama dengan anak kekasih, keluarga Ibu Diana Lesmana, Tuhan memberkati. Keluarga Febe Poa, ya kita mendengar berita bagaimana Bapak Kolonel Poa saat ini dirawat di rumah sakit. Doa kita terus, kiranya Tuhan akan terus memulihkan. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ada keluarga di Padasuka. Wah, ini keluarga Pak Kadek ya. Selamat pagi. Tuhan berkati. Ada Ibu Marti juga. Selamat pagi Ibu Marti. Tuhan berkati. Kemudian ada keluarga Bapak Gustaf. Selamat pagi. Tuhan berkati. Selamat pagi. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Ada Bapak Sigit. Tuhan berkati Mas Sigit. Piye kabare? Ada keluarga Bapak Bayu. Semoga sudah lebih sehat lagi, pulih dan bisa segera bergabung. Ya, tentu kita rindu untuk bergabung bersama-sama kembali. Ibu Suryati Sikome, selamat pagi. Sama keluarga, Tuhan akan menolong dan memberkati selalu. Demikian juga ada Ibu Niar di Betun Kupang, di NTT. Selamat pagi. Kiranya Tuhan akan memberkati selalu ya. Belum bisa pulang ke Bandung ini, jadi masih ada di Kupang ya. Kiranya berkat Tuhan akan menyertai. Terima kasih bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Ya, silakan open kamera. Tim multimedia akan mengambil foto kenangan ya, sehingga kita dapat melihat ketika semua sudah berlalu, kita melihat pengalaman indah kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman dalam ibadah. Berikan senyum yang termanis
Iya. Ya, 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk senyum manis yang diberikan. Tuhan memberkati kita. Mayor Handoko akan menutup dengan doa dan menyampaikan berkat. Baik, mari kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Mari kita menyambut berkat Tuhan dengan bangkit diri. Kita menyanyikan semua ku serah. Semua ku serah. Semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat. Semua ku serah. Terimalah berkat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu Ia peliharaku, tentu Ia peliharaku, ku sandar pada Tuhan Yesus. Ya tentu peliharaku. Amin. Dipersilakan duduk kembali dan dipersilakan untuk saling menyapa satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk seluruh kehadiran kita dalam ibadah kesucian pada kesempatan ini. Dan sebentar kita akan lanjut pada ibadah sekolah minggu.